Cuma seorang supir taksi, suamiku direndahkan keluargaku, namun hal mengejutkan terjadi. Aku masih ingat hari itu dengan jelas, seolah baru terjadi kemarin. Saat itu aku sedang berdiri di pinggir jalan, menunggu taksi yang tak kunjung datang. Hujan deras membuatku semakin gelisah. Sementara jam tangan di pergelangan tanganku terus berdetak, mengingatkanku bahwa aku sudah terlambat untuk pertemuan penting di kantor. Aku mulai putus asa ketika akhirnya sebuah taksi tua meluncur pelan di depanku. Sopirnya, seorang pria paruh baya dengan senyum hangat, membuka jendela dan berkata, "Mau naik, Bu?" Suaranya lembut namun tegas, memberikan rasa aman meski penampilannya sangat sederhana. Aku mengangguk cepat dan masuk ke dalam taksi itu, tanpa menyadari bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupku selamanya. Namanya Winto. Selama perjalanan, ia bercerita tentang pekerjaannya sebagai supir taksi. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh makna. Aku mendengarkannya dengan antusias, merasa nyaman dengan cara dia berbicara, tenang, jujur, dan tanpa basa-basi. Kami bahkan sempat tertawa bersama ketika ia menceritakan pengalaman lucu dengan salah satu penumpangnya. Setelah sampai di tujuan, aku membayar ongkos dan turun dari taksi. Namun, sesuatu di hatiku mengatakan bahwa aku belum ingin berpisah dengannya. Aku memberanikan diri bertanya, "Pak, apakah Anda sering lewat sini? Mungkin lain kali saya bisa naik taksi Anda lagi." Winto tersenyum dan menjawab, "Kalau nasib membawa, hati itu kita bertemu lagi, kenapa tidak?" Beberapa minggu kemudian, kami bertemu lagi secara kebetulan. Kali ini, percakapan kami lebih lama dan lebih mendalam. Winto menceritakan tentang kehidupannya. Ia lajang, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan memiliki impian sederhana untuk hidup bahagia bersama orang yang dicintainya. Aku pun menceritakan tentang diriku, tentang tekanan pekerjaan, dan keluarga yang kadang membuatku merasa lelah. Seiring waktu, kami semakin dekat. Setiap kali aku butuh taksi, Winto selalu ada. Entah bagaimana caranya, ia selalu tahu kapan aku membutuhkan tumpangan. Kami mulai saling mengenal lebih dalam, hingga akhirnya aku menyadari bahwa aku telah jatuh cinta padanya. Winto bukan pria sempurna. Ia bukan orang kaya. Juga bukan pria tampan seperti yang sering dibayangkan wanita seusiaku. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa nyaman. Kejujurannya, kesabarannya, dan kasih sayangnya yang tulus. Kami memutuskan untuk menikah, meskipun aku tahu keluargaku tidak akan mudah menerimanya. Namun, saat itu aku tidak peduli. Yang aku tahu, aku mencintainya. Dan aku yakin ia adalah orang yang tepat untuk menemaniku melewati suka dan duka dalam hidup. Setelah pernikahan kami, aku pikir hidup akan menjadi lebih mudah. Aku dan Winto memulai kehidupan baru dengan penuh cinta dan harapan. Meski sederhana, kami merasa bahagia. Namun, kenyataan tidak semudah yang aku bayangkan. Tekanan dari keluargaku mulai muncul, menghantui setiap hari-hari kami. Semua bermula ketika aku memberitahu orang tuaku bahwa aku menikah dengan Winto. Awalnya, mereka hanya diam, tapi kemudian ibuku mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk hatiku. "Dena, apa kamu yakin dengan pilihanmu? Dia kan cuma supir taksi. Bagaimana kalau nanti kamu susah hidup bersamanya?" Katanya dengan nada dingin. Ayahku bahkan lebih kasar. Ia berkata tanpa ampun, "Kamu ini anak tunggal kami. Kamu bisa mendapatkan siapa saja. Kenapa harus dia? Apa dia bisa menjamin masa depanmu? Kamu cuma bakal jadi beban baginya." Aku mencoba membela Winto, menjelaskan bahwa ia adalah pria baik-baik yang selalu berusaha keras untuk membuatku bahagia. Tapi kata-kataku seperti angin lalu bagi mereka.
Mereka tetap merendahkan Winto, seolah-olah pekerjaannya sebagai supir taksi adalah aib besar yang harus dipermalukan. Winto sendiri tidak pernah marah atau membenci orang tuaku. Ia selalu sabar, bahkan ketika mereka berkomentar pedas di depannya. Suatu malam, setelah kunjungan keluargaku yang penuh tegang, Winto duduk di sampingku dengan wajah lelah. "Dena," katanya pelan, "aku tahu mereka khawatir padamu. Tapi aku janji, aku akan terus berusaha agar kamu tidak pernah menyesal menikah denganku." Aku memeluknya erat, menahan air mata. Hatiku hancur melihat orang yang kucintai direndahkan oleh keluarga sendiri. Aku tahu Winto sedang berjuang keras, bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan kami, tapi juga untuk membuktikan pada orang tuaku bahwa ia layak menjadi suamiku. Namun, tekanan itu tidak berhenti di situ. Setiap kali aku pulang ke rumah orang tuaku, mereka selalu mengungkit-ungkit status Winto. "Kamu masih tinggal di kontrakan? Kapan kamu punya rumah sendiri? Jangan-jangan uangnya cuma cukup buat makan sehari-hari," kata ibuku dengan nada menyindir. Aku mulai merasa tertekan. Di satu sisi, aku ingin membela Winto dan membuktikan bahwa ia adalah suami yang baik. Di sisi lain, aku juga merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tuaku. Aku sering bertanya-tanya dalam hati, apakah aku salah telah memilih Winto? Tapi setiap kali aku melihat senyum Winto, semua keraguan itu lenyap. Ia selalu ada untukku, mendengarkan keluh kesahku, dan memberiku kekuatan untuk terus maju. Meski hidup kami sulit, ia selalu berusaha membuatku merasa dicintai dan dihargai. Namun, aku tahu tekanan ini tidak akan berakhir begitu saja. Aku harus terus berjuang, bukan hanya untuk membela Winto, tapi juga untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa cinta kami bisa mengatasi segalanya. Hari itu dimulai seperti biasa. Winto berangkat pagi-pagi sekali untuk bekerja, sementara aku membersihkan rumah dan mempersiapkan makan siang. Namun, ketika ia pulang sore harinya, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tampak lebih ceria dari biasanya, seolah-olah ada kabar baik yang ingin ia bagikan. "Ada apa, Win?" tanyaku penasaran saat ia duduk di kursi ruang tamu dengan senyum lebar. Winto menatapku sejenak sebelum mulai bercerita. "Tadi pagi, aku dapat penumpang seperti biasa. Setelah dia turun, aku melihat dompetnya tertinggal di kursi belakang," katanya. Pelan, aku langsung terkejut. "Dompet? Isinya banyak?" Winto mengangguk. "Ya, isinya cukup tebal. Ada uang tunai, kartu kredit, KTP, bahkan beberapa dokumen penting. Aku tahu ini pasti sangat berharga bagi pemiliknya." Aku merasa tegang. Aku langsung menghubungi nomor yang ada di kartu nama di dompet itu. Ternyata benar, itu nomor pemiliknya. Dia sangat panik karena baru sadar kehilangan dompet setelah sampai di kantor. Aku janjian bertemu dengannya di tempat kerjanya untuk mengembalikan dompet itu, lanjut Winto. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Meski aku tahu Winto adalah orang yang jujur, aku tetap merasa takjub dengan keputusannya. Banyak orang mungkin akan tergoda untuk menyimpan dompet itu, apalagi dengan kondisi keuangan kami yang serba pas-pasan. "Bagaimana reaksinya?" tanyaku. "Dia sangat bersyukur, Dena. Bahkan, dia mengundangku masuk ke kantornya dan ngobrol sebentar. Dia bilang, jarang sekali ada orang yang masih jujur seperti ini. Kami ngobrol tentang pekerjaan, hidup, dan banyak hal lainnya," kata Winto sambil tersenyum. Aku merasa bangga mendengar ceritanya. Di tengah semua tekanan yang kami alami, Winto tetap memegang teguh prinsipnya. Aku tahu tindakannya ini bukan hanya soal uang atau penghargaan. Ini tentang nilai-nilai yang ia pegang erat dalam hidupnya. Namun,
Ada satu hal yang membuatku penasaran. Apa dia memberimu imbalan? Uang, mungkin? Winto menggeleng. Tidak, sama sekali tidak. Dia cuma berterima kasih dan bilang kalau aku orang baik. Tapi, ada sesuatu yang aneh, Dena. Dia terus bertanya tentang pekerjaanku, tentang bagaimana aku menjalani hari-hariku sebagai supir taksi. Awalnya aku pikir itu cuma basa-basi, tapi entah kenapa rasanya ada sesuatu yang istimewa dari cara dia bicara. Aku mengernyit, mencoba memahami maksud Winto. Maksudmu? Winto menghela napas. Aku juga tidak tahu, Den. Mungkin cuma perasaanku saja. Tapi, aku merasa percakapan itu tidak berakhir begitu saja. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi nanti. Aku tidak bisa menahan senyum. Meski aku tidak tahu apa yang dimaksud Winto, aku merasa ada harapan baru dalam suaranya. Selama ini, kami selalu berjuang keras untuk bertahan hidup. Mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang baik. Kalau memang ada sesuatu yang akan terjadi, aku yakin itu adalah hasil dari kejujuranmu, Win, kataku sambil memegang tangannya. Winto tersenyum tipis. Aku hanya berharap semoga ini bisa membawa kita ke arah yang lebih baik, Den. Aku ingin membuktikan pada orang tuamu bahwa aku bisa menjadi suami yang layak untukmu. Aku memeluknya erat, merasakan kehangatan dan keyakinan dalam hatiku. Entah apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu satu hal. Winto adalah suamiku dan aku bangga padanya. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa. Aku dan Winto tetap menjalani rutinitas kami, meski aku masih penasaran dengan apa yang ia rasakan setelah pertemuannya dengan pemilik dompet itu. Namun aku tidak menyangka bahwa kejutan besar sedang menunggu kami di ujung jalan. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, Winto tiba-tiba masuk ke rumah dengan wajah ceria yang tak bisa disembunyikan. Ia memegang sebuah surat di tangannya, dan matanya berbinar-binar. Ada apa, Win? Kamu kelihatan senang sekali, kataku sambil meletakkan spatula di meja. Winto menghela napas sejenak, lalu berkata, Den, duduk dulu. Ada sesuatu yang harus aku ceritakan. Aku langsung duduk, hatiku dipenuhi rasa penasaran bercampur tegang. Apakah ini kabar buruk? Atau justru sesuatu yang baik? Apa yang terjadi? Tanyaku pelan. Winto tersenyum lebar. Ingat pemilik dompet yang aku kembalikan minggu lalu? Ternyata, dia adalah bos perusahaan taksi tempat aku bekerja. Aku terkejut. Apa? Bosmu? Jadi, dia yang punya perusahaan? Winto mengangguk. Ya, Den. Dia bilang. Dia sangat terkesan dengan kejujuranku. Katanya, jarang ada orang yang mau mengembalikan dompet dengan isi sebanyak itu. Dia bahkan mengatakan bahwa kejujuran adalah kunci utama dalam bisnis, dan dia melihat potensi besar dalam diriku. Aku masih belum bisa memproses semuanya. Lalu, apa yang dia lakukan? Winto menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan. Tadi pagi, aku dipanggil ke kantor pusat. Dia memberiku promosi besar-besaran, Den. Aku tidak lagi hanya menjadi supir taksi, biasa. Sekarang, aku diangkat menjadi manajer cabang. Aku terdiam selama beberapa detik, mencoba mencerna apa yang baru saja ia katakan. Manajer cabang? Itu adalah posisi yang jauh lebih tinggi dari pekerjaannya sebelumnya. Gaji yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar, dan tentu saja penghargaan yang lebih besar. Winto, ini luar biasa, seruku akhirnya. Tak bisa menahan kebahagiaan. Aku langsung memeluknya erat-erat, merasakan air mata kebahagiaan mulai membasahi pipiku. Tapi itu belum semua, Den, kata Winto, suaranya penuh antusiasme. Gaji baruku cukup untuk kita membeli rumah sendiri. Kita tidak perlu lagi tinggal di kontrakan. Aku sudah melihat beberapa opsi,
Dan aku yakin kita bisa mendapatkan rumah yang nyaman untuk kita berdua. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Selama ini, kami hidup sederhana, berjuang keras untuk bertahan hidup. Dan sekarang, semua impian kami mulai terwujud berkat kejujuran Winto. Namun, di tengah kebahagiaan ini, ada satu hal yang membuatku merenung. Bagaimana reaksi orang tuaku jika mereka tahu tentang promosi ini? Akankah mereka akhirnya menghargai Winto? Ataukah mereka masih akan merendahkannya meskipun ia telah membuktikan dirinya? Win, kataku pelan, kita harus memberitahu orang tuaku tentang ini. Mereka harus tahu bahwa kamu bukan orang yang bisa mereka rendahkan begitu saja. Winto tampak ragu sejenak. Kamu yakin, Den? Aku tidak ingin membuat situasi semakin rumit. Aku menggeleng. Tidak, Win. Ini saatnya mereka melihat siapa dirimu sebenarnya. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu layak mendapatkan penghargaan, dan mereka harus tahu itu. Winto akhirnya mengangguk. Baiklah, Den. Kalau itu yang kamu inginkan, aku akan melakukannya. Hatiku dipenuhi harapan. Aku tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidup kami. Tidak hanya untuk kami berdua, tapi juga untuk hubungan kami dengan keluarga. Setelah kabar promosi Winto, hidup kami berubah drastis. Kami mulai mencicil rumah impian kami. Sebuah rumah kecil tapi nyaman di pinggiran kota. Setiap kali aku melihat foto rumah itu di ponselku, hatiku dipenuhi rasa syukur. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kami bisa sampai sejauh ini, terutama mengingat semua tekanan yang pernah kami alami. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Hubungan kami dengan orang tuaku. Meskipun aku bahagia dengan pencapaian Winto, aku tahu bahwa mereka belum mengetahui apapun tentang promosinya. Bagaimana reaksi mereka ketika mereka tahu? Apakah mereka akan merasa malu atas perlakuan buruk mereka selama ini? Atau justru semakin keras kepala? Suatu sore, aku memutuskan untuk mengundang orang tuaku ke rumah kontrakan kami. Aku ingin memberitahu mereka tentang kabar baik ini secara langsung. Awalnya, ibuku tampak enggan datang, tapi akhirnya mereka setuju setelah aku bersikeras. Ketika mereka tiba, suasana tegang langsung terasa. Ayahku duduk di kursi ruang tamu dengan wajah cemberut, sementara ibuku hanya diam. Matanya menyapu seluruh ruangan, seperti sedang menilai sesuatu. Ada apa, Dena? Kenapa kamu mengundang kami ke sini? Tanya ayahku dengan nada dingin. Aku menarik napas dalam-dalam lalu berkata, Ayah, Ibu, ada kabar penting yang harus aku sampaikan. Winto duduk di sampingku. Wajahnya tenang namun penuh keyakinan. Aku melanjutkan. Beberapa minggu lalu, Winto mendapat promosi besar-besaran di tempat kerjanya. Sekarang, dia adalah manajer cabang perusahaan taksi tempat dia bekerja. Untuk beberapa saat, ruangan hening. Ayahku tampak bingung, sementara ibuku menatap Winto dengan mata melebar. Apa maksudmu? Tanya ayahku akhirnya. Suaranya lebih pelan dari biasanya. Berarti sekarang gajinya lebih besar, kan? Tambah ibuku, nada suaranya terdengar ragu. Aku mengangguk. Ya, ayah, ibu. Gaji barunya cukup untuk membeli rumah sendiri. Kami sudah mulai mencicil rumah baru, dan insya Allah tahun depan kami akan pindah ke sana. Ibuku terdiam, sementara ayahku tampak seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Winto akhirnya angkat bicara. Pak, Bu, saya tahu selama ini mungkin Bapak dan Ibu merasa saya tidak layak menjadi suami Dena. Tapi saya ingin Bapak dan Ibu tahu, saya selalu berusaha keras untuk membahagiakan Dena. Saya tidak pernah menyerah meski banyak tantangan. Dan promosi ini adalah hasil dari kerja keras serta kejujuran saya.
Ayahku tampak terkejut mendengar kata-kata Winto. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung marah atau merendahkan. Sebaliknya, ia hanya duduk diam, matanya tertunduk seperti sedang merenung. Ibuku akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Jadi, kamu benar-benar sudah berubah, ya? Winto tersenyum tipis. Saya tidak berubah, Bu. Saya tetap orang yang sama seperti dulu. Hanya saja saya terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Ibuku menghela napas panjang. Maafkan kami, Nak. Selama ini kami mungkin terlalu keras padamu. Kami hanya khawatir Dena akan susah hidup bersamamu. Aku merasa lega mendengar kata-kata itu. Meski mereka tidak langsung meminta maaf sepenuhnya, aku tahu ini adalah langkah besar bagi mereka untuk mengakui kesalahannya. Tidak apa-apa, Bu, kata Winto dengan suara tulus. Yang penting sekarang, kita bisa memperbaiki hubungan ini. Saya harap Bapak dan Ibu bisa melihat saya sebagai bagian dari keluarga, bukan sebagai orang asing. Ayahku akhirnya angkat bicara, suaranya terdengar serak. Maafkan kami, Winto. Kami salah menilaimu. Kamu ternyata lebih dari yang kami kira. Aku memandang Winto, hatiku dipenuhi kebanggaan. Ia berhasil membuktikan dirinya tanpa dendam atau amarah. Bahkan, ia tetap rendah hati meski telah mencapai kesuksesan. Setelah kunjungan itu, hubungan kami dengan orang tuaku mulai membaik. Mereka sering datang berkunjung, membawa makanan atau sekadar berbincang ringan. Meski kadang masih ada momen-momen canggung, aku bisa merasakan bahwa mereka mulai menerima Winto sebagai bagian dari keluarga. Namun, ada satu hal yang tidak berubah, cintaku pada Winto. Ia tetap menjadi suamiku yang sabar, jujur, dan penuh kasih. Oh sayang ya, dan wan aku tahu tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kami akan selalu bersama, saling mendukung dalam suka dan duka. Beberapa bulan berlalu sejak kunjungan orang tuaku ke rumah kontrakan kami. Perubahan dalam hidup kami terasa begitu nyata, baik secara fisik maupun emosional. Kami akhirnya pindah ke rumah baru. Rumah impian kami yang sederhana namun penuh kehangatan. Setiap sudut rumah itu dipenuhi dengan cinta dan kenangan indah, mulai dari ruang tamu yang sering menjadi tempat ngobrol santai, hingga dapur kecil tempat aku dan Winto memasak bersama. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan syukur. Melihat wajah Winto di sampingku, aku selalu ingat betapa jauh perjalanan kami hingga sampai di titik ini. Ia bukan lagi supir taksi yang direndahkan banyak orang, termasuk keluargaku. Kini, ia adalah manajer cabang yang disegani di tempat kerjanya. Namun meski statusnya telah berubah, ia tetaplah suamiku yang sederhana, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Orang tuaku juga mulai sering datang berkunjung. Awalnya, mereka masih merasa canggung, terutama ketika bertemu Winto. Tapi lama-kelamaan, mereka mulai lebih rileks dan bahkan ikut membantu kami mengatur beberapa hal di rumah baru. Ayahku, yang dulu selalu menyindir Winto, kini sering bercanda dengannya saat makan malam. Ibu pun mulai menunjukkan kehangatan, bahkan membawa masakan favoritnya setiap kali datang berkunjung. Suatu sore, setelah ibuku pulang dari salah satu kunjungannya, aku duduk di teras rumah bersama Winto. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan warna oranye kemerahan di langit. Udara terasa segar, dan suasana begitu damai. Win, kataku pelan. Apa kamu pernah membayangkan kita akan sampai sejauh ini? Winto tersenyum, matanya menatap langit. Jujur tidak. Aku hanya berusaha menjalani hidup dengan jujur dan sabar. Tapi, aku tahu, selama ada kamu di sisiku, semuanya pasti akan baik-baik saja.
Aku merasakan dadaku dipenuhi kehangatan mendengar kata-katanya. Aku bangga padamu, Win. Kamu sudah membuktikan pada semua orang bahwa kesuksesan bukan tentang dari mana kamu berasal, tapi tentang bagaimana kamu menjalani hidupmu. Winto menggenggam tanganku erat. Kita berhasil melewati semua ini karena kita saling mendukung, Dan. Kamu juga kuat, ya. Tanpamu, aku mungkin tidak akan bisa seperti ini. Aku tertawa kecil. Kita berdua kuat, Win. Itulah yang membuat kita bisa melalui semua ujian ini. Kami terdiam sejenak, menikmati keheningan yang hanya diisi oleh suara angin dan burung-burung yang kembali ke sarangnya. Aku memikirkan semua yang telah kami lalui. Pertemuan pertama kami di taksi tua itu, perjuangan kami melawan tekanan keluarga, hingga pencapaian besar yang membawa kami ke titik ini. Hidup memang tidak selalu mudah, tapi kami belajar untuk bersabar dan bersyukur. Kejujuran Winto telah membuka pintu-pintu baru bagi kami, membuktikan bahwa nilai-nilai seperti integritas dan kerja keras selalu mendapatkan balasan yang setimpal. Apa rencanamu ke depan, Win? Tanyaku penasaran. Winto berpikir sejenak sebelum menjawab, aku ingin terus belajar dan berkembang di pekerjaanku. Siapa tahu, suatu hari nanti aku bisa membuka usaha sendiri. Dan tentu saja, aku ingin terus membuatmu bahagia, Dan. Kamu adalah alasan utama aku terus berjuang. Aku tersenyum, merasakan air mata kebahagiaan mulai membasahi pipiku. Kamu sudah membuatku bahagia, Win. Setiap hari bersamamu adalah anugerah. Kami duduk diam di sana, menikmati momen kebersamaan yang sederhana, namun begitu berarti. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi atau pengakuan orang lain, tapi dari cinta, kejujuran, dan kebersamaan yang kita bangun bersama orang-orang yang kita cintai. Di bawah langit senja yang indah, aku merasa yakin bahwa masa depan kami akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan harapan. Kami telah melewati badai, dan kini kami siap untuk menikmati cerahnya langit yang membentang luas di depan kami.